untuk pemrograman yang terstruktur. Nah, jadi kalau yang untuk object oriented itu lebih cocok digunakan yang UML ya, yang 2 minggu lalu mungkin sudah disampaikan. Data flow diagram ini juga mungkin logiknya lebih mudah dipahami. Nanti bisa Anda bandingkan dengan UML ya. Tapi umumnya sekarang kalau pemodelan atau pemrograman komputer didasarkan pada desain yang menggunakan UML ya. Nah ini nanti Anda bisa bandingkan kedua model ini ya. Oke, selain itu mungkin saya akan tambahkan untuk hari ini adalah desain sistem terinci. Jadi kalau dulu kan ada desain sistem secara umum ya. Nah sekarang desain sistem terinci. Oke, saya share screen aja ya supaya ini langsung masuk ke materinya. Oke, lagi loading. Kita UAS bulan Januari ya. Iya Pak. Jadi nanti ada tugas ya. Tugas 10 itu satu kelompok 3 orang dikumpulkan pada saat UAS. Jadi silakan bentuk kelompoknya sendiri, diketik itu dalam bentuk makalah. Ini kurang jelas gambarnya. Saya rubah lagi. Screen. Oke, kita masuk ke materinya yaitu data flow diagram ya. Jadi ini data flow diagram ini seperti tadi saya sampaikan digunakan untuk mendesain sistem yang yang terstruktur tadi ya. Ini baik sistem yang existing maupun untuk sistem baru. Nah, yang dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik, data tersebut akan mengalir. Jadi data fisik atau lingkungan fisik di mana data tersebut mengalir atau lingkungan fisik di mana data tersebut akan disimpan. Nah, DFD ini merupakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur ya. Seperti tadi saya sampaikan, structure, analysis, and design. Oke, ini simbol-simbol di DFD ini ada external entity atau kesatuan luar, atau boundary atau batas sistem, ada data flow sendiri atau arus data, ada proses atau proses apa yang sedang dikerjakan, dan ada data store atau tempat menyimpan data. Nah, kesatuan luar atau external entity ini digambarkan dalam bentuk kotak seperti ini ya.
Jadi di situ ada bisa berupa orang, organisasi atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya atau memberikan input atau menerima output dari sistem. Nah, kemudian suatu kesatuan luar dapat disimbolkan dengan suatu notasi kotak atau kotak dengan sisi kiri atau berbentuk garis tebal seperti ini ya. Nah, ini kesatuan atau entity, kesatuan luar atau external entity. Nah, kemudian kesatuan luar dapat diberi identifikasi dengan huruf kecil di ujung kiri atas, seperti ini A, B, C, D. Kemudian di bawahnya ini nanti ada deskripsinya ya. Misal di sini langganan, akuntansi, pemasok, dan gudang. Nah, kemudian ada data flow atau arus data. Nah, ini arus data ini atau data flow di DFD diberi simbol panah. Arus data mengalir di antara proses. Jadi, arus data itu antara proses ya. Jadi, nanti di dalamnya menggambarkan itu proses apa yang sedang dikerjakan gitu. Di atas anak panah. Nah, simpanan data atau data store dan kesatuan luar atau external entity. Jadi, arus data itu mengalir di antara ini ya. Nah, arus data bisa berupa formulir atau dokumen yang digunakan di perusahaan, laporan tercetak yang dihasilkan oleh sistem, tampilan atau output di layar komputer, kemudian masukan untuk komputer, komunikasi ucapan, surat atau memo, datang dibaca atau direkamkan ke suatu file, dan juga bisa suatu isian yang dicatat pada buku agenda, serta transmisi data dari suatu komputer ke komputer lainnya. Ini yang disebut data dimaksud dengan arus data atau data flow. Nah, arus data ini sebaiknya diberi nama yang jelas dan mempunyai arti. Nama dari arus data dituliskan di samping garis panah seperti berikut ya. Jadi di samping, kalau sini di atas sini ya. Nah, misalnya ini ada langganan, kemudian ada proses order langganan ya. Nah, ini arus datanya, si langganan ini akan membuat order kepada sistem. Nah, nanti diproses ya order langganannya. Jadi ini entity, ini arus data, ini proses ya. Oke, berikutnya saya jelaskan mengenai proses. Ya. Jadi proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses ya. Dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses. Nah, untuk physical data flow diagram atau PDFD, proses dapat dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer. Sedangkan pada logical data flow diagram atau LDFD, proses hanya menunjukkan proses dari komputer. Jadi hanya logik saja. Nah, suatu proses dapat ditunjukkan dengan simbol lingkaran atau dengan simbol 4 persegi panjang, tegak dengan sudut-sudutnya tumpul. Seperti yang digambarkan sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya juga saya gambarkan juga ini. Di halaman ini bisa proses ini berbentuk lingkaran atau berbentuk persegi panjang dengan sudut-sudutnya yang tumpul. Nah, setiap proses harus diberikan penjelasan yang lengkap, yaitu pertama identifikasi proses, kemudian nanti ada nama prosesnya sendiri, terus di bawahnya bisa siapa yang memproses ya. Jadi identifikasi proses itu umumnya suatu angka yang menunjukkan nomor acuan dari proses dan ditulis pada bagian atas simbol. Nah, biasanya kalau proses juga ini, kalau di dalam pemrograman yang terstruktur, misalnya nih satu, prosesnya tadi menerima order langganan atau memproses order langganan. Nah, nanti ada, kalau ada anak dari proses itu misalnya 1.1, misalnya mengecek data pelanggan. Nah, itu identifikasinya
turunan dari yang proses besarnya. Nanti ada anaknya lagi bisa 1.1.1 dan seterusnya. Nah, nama proses ini menunjukkan apa yang dikerjakan oleh proses tersebut. Nama proses harus jelas dan lengkap menggambarkan kegiatan prosesnya. Kemudian pemroses. Nah, ini siapa yang memproses itu? Melakukan pemrosesan. Kayak tadi yang melakukan proses pemrosesan order pelanggan siapa? Misalnya bagian penjualan misalnya ya. Nah, ini harus disampaikan di sini. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini, proses ini berbentuk kotak atau persegi panjang, yang ujungnya tumpul, di atas ada identifikasi proses, di tengah nama proses, dan di bawah adalah pemroses. Jadi misalnya ini untuk membuat faktur adalah bagian penjualan misalnya ya. Oke. Nah, berbagai kemungkinan arus data dalam satu proses. Yang pertama, satu proses menerima sebuah arus data dan menghasilkan sebuah arus data. Jadi misalnya kartu jam kerja diproses untuk menghitung gaji dan keluar daftar gaji. Jadi ini satu arus data, keluar satu arus data yang lain. Nah, bisa kemungkinan yang lain, dua input ya, dua arus data, keluar satu arus data. Misalnya sama-sama hitung gaji, tapi tadi tidak hanya dari kehadiran, tapi juga ada tingkat kerjanya ya, misalnya prestasinya atau produktivitasnya, sehingga gaji mungkin akan berbeda ya. Walaupun kehadirannya sama, tapi untuk orang yang lebih rajin atau lebih berprestasi akan memperoleh gaji yang berbeda. Nah, jadi dua arus data keluar diproses ini ya, keluar satu arus data. Nah, atau ada kondisi sebaliknya. Misalnya satu arus data, maka setelah diproses menjadi dua arus data. Misalnya rincian piutang ya, inputnya membuat laporan piutang, ada laporan umur piutang, dan ada laporan piutang ditagih. Bisa seperti ini. Kemudian berikutnya umumnya kesalahan pada proses DFD adalah sebagai berikut. Yaitu proses mempunyai input tetapi tidak menghasilkan output. Nah, ini yang nggak boleh terjadi. Ada input tapi nggak ada output. Kesalahan ini disebut dengan black hole atau lubang hitam. Ini di dalam sistem informasi kalau ada input diproses harus ada outputnya ya. Jadi kalau ada input diproses tidak ada output, berarti input itu tidak berguna, maka itu bisa dihilangkan ya. Kemudian proses yang kedua, proses menghasilkan output tetapi tidak pernah menerima input. Dan kesalahan ini disebut miracle atau ajaib karena nggak ada input atau ada outputnya. Ini nggak boleh juga, nggak boleh terjadi ya. Jadi selalu output itu diproses karena ada input ya, bukan proses kemudian tiba-tiba ada output yang nggak tahu inputnya dari mana. Ini nggak boleh terjadi. Kemudian ada namanya simpanan data. Nah, simpanan data atau data store ini merupakan simpanan data dari data yang dapat berupa suatu file atau database di sistem komputer, satu arsip atau catatan manual, suatu kotak tempat data di meja seseorang, atau suatu tabel acuan manual, atau suatu agenda atau buku. Nah, ini bentuk dari simpanan data atau data store. Nah, digambarkan seperti apa? Misalnya seperti ini. Ya. Ini biasanya kodenya, kemudian nama data store-nya. Atau di sini bisa medianya, ini nama data store-nya. Jadi misalnya data pelanggan. Nah, ini data pelanggan disimpan di mana, kodenya berapa. Nah, ini simbol untuk data store. Ya. Nah, kemudian nama data store menunjukkan nama dari filenya, misalnya file langganan, file hutang, file arsip faktur, dan sebagainya. Untuk di physical data flow diagram, supaya memperjelas simpanan data ini, penjelasan mengenai media dari simpanan data ini merupakan penjelasan media yang perlu dicantumkan, seperti misalnya buku atau arsip, atau kotak, atau dan lainnya, seperti tadi disampaikan jenis-jenisnya ya.
Sedangkan untuk logical data flow diagram, penjelasan ini dapat digunakan untuk identifikasi dari simpanan data yang berguna sebagai acuan dalam merancang database. Misalnya tadi kodenya ya. Kode misalnya D1 adalah database pelanggan, D2 database utang misalnya ya. Oke. Kemudian atau ini D5 buku besar misalnya. Nah, di dalam penggambaran simpanan data di data flow diagram perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, hanya proses saja yang berhubungan dengan simpanan data, karena menggunakan atau merubah data disimpan adalah hasil dari suatu proses. Jadi ini dihubungkannya dengan proses ya. Saya tidak dihubungkan dengan pelanggan. Jadi kalau eh, data store yang dihubungkan dengan pelanggan harus melalui proses dulu. Nah, arus data yang menuju ke simpanan data dari suatu proses menunjukkan proses update terhadap data yang tersimpan di simpanan data. Jadi kalau ada panah yang masuk ke dalam simpanan data berarti update. Nah, update dapat berupa proses menambah atau menyimpan record baru, misalnya tadi pelanggan baru atau dokumen baru dalam simpanan data. Bisa juga update ini menghapus record. Jadi ada pelanggan yang sudah tidak aktif, saya dihapus. Kemudian merubah nilai data dari satu record atau dari suatu dokumen yang ada di simpanan data. Jadi di dalam data itu biasanya ada input, menambah, update, merubah, kemudian delete, menghapus gitu ya. Oke, arus data yang berasal dari simpanan data ke suatu proses menunjukkan bahwa proses tersebut menggunakan data yang telah disimpan. Jadi misalnya ini tadi ada arus data, misalnya data pelanggan, terus panahnya keluar ke satu proses, berarti proses itu inputnya dari data store yang tadi yang panahnya keluar ya. Nah, untuk media simpanan data berupa simpanan luar komputer, disk atau tape, berarti membaca dari satu record di file, sedangkan untuk simpanan data berupa media manual berarti mengambil satu formulir atau dokumen untuk disimpan isinya dalam satu simpanan data. Nah, yang keempat, untuk satu proses yang melakukan kedua-duanya, tadi panahnya keluar dan masuk, berarti itu ada atau fungsinya adalah sebagai input dan sebagai update ya. Jadi bisa misalnya proses itu mengambil data dulu dari data store-nya, kemudian dirubah, nah hasil perubahannya bisa disimpan lagi di dalam data yang sama. Nah, bentuk DFD ada dua, yaitu DFD yang tadi berbentuk fisik dan DFD yang berbentuk logika ya. Jadi ada physical data flow diagram, ada logical data flow diagram. Nah, kemudian untuk diagram arus data fisik lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang ada atau sistem existing ya. Misalnya dengan gambar-gambar ya, dengan gambar pelanggan datang itu digambarkan dengan orang masuk misalnya ke counter dan seterusnya. Oke, ini banyak yang perusahaan-perusahaan sudah menggambarkan seperti itu. Nah, sehingga seperti misalnya kalau di Unpas mungkinnya di fakultas ada proses perwalian atau proses pembayaran SPP, ada yang digambarkan dalam bentuk physical diagram. Nah, kemudian kalau logical data flow diagram ini lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sistem yang baru ya atau sistem usulan. Nah, logika ini tidak menekankan pada bagaimana sistem diterapkan, tapi penekanannya hanya pada logik ya atau logika dari kebutuhan-kebutuhan sistem, yaitu proses apa yang secara logika yang dibutuhkan oleh sistem. Nah, ini kedua jenis DFD. Jadi tadi untuk physical data flow diagram lebih banyak kita menggambarkan bagaimana proses fisik dilaksanakan, digambarkan dalam bentuk orang atau ada meja dan sebagainya atau ada komputer secara fisik. Tapi kalau untuk logical itu biasanya dalam bentuk diagram-diagram yang menggambarkan bagaimana arus data itu mengalir ya.
Oke, perbedaan DFD dengan flowchart. Nah, mungkin Anda udah kenal flowchart ya. Jadi proses DFD dapat beroperasi secara paralel sehingga beberapa proses dapat dilakukan secara serentak. Nah, DFD lebih menunjukkan arus dari data di suatu sistem, sedangkan flowchart lebih menunjukkan arus dari prosedur atau logikanya ya. Jadi tahapan-tahapannya ke satu apa, kedua apa, jika ada kondisi tertentu harus kemana gitu ya. Nah ini lebih ke situ kalau flowchart ya. Biasanya untuk mendukung algoritma dari suatu pemrograman. Nah kemudian DFD tidak menunjukkan proses perulangan atau loop dan proses keputusan atau decision, sedangkan flowchart itu ada. Jadi jika kondisi tertentu, kalau iya kemana, kalau tidak kemana. Kemudian di titik tertentu dia bisa loop ke atas. Nah kalau DFD nggak ada, mengalir aja terus ya datanya. Nah kemudian keterbatasan DFD. DFD tidak menunjukkan proses perulangan atau loop seperti tadi disampaikan. DFD tidak ada decision dan DFD tidak menunjukkan proses perhitungan. Nah kalau di flowchart itu bisa dimasukkan proses perhitungan. Nah untuk memberikan pemecahan terhadap keterbatasan DFD ini, maka ini ada kode-kode yang dibuat untuk tadi mengisi kekurangan atau kelemahan dari DFD ya. Misalnya dengan bintang, ini menunjukkan suatu logika AND atau dan. Kemudian 0 menunjukkan hubungan logika OR. Dan misalnya A ini menunjukkan hubungan XOR. Dan atau ya. Dan atau. Nah ini cara yang dibuat oleh DFD atau untuk DFD agar apa namanya ada hubungan yang bisa digambarkan ya, hubungan logika yang bisa digambarkan lebih rinci lagi. Nah misalnya sini ya. Nah kalau misalnya kita punya input dua transaksi satu, transaksi dua, misalnya edit data, ada dua ini transaksi ditolak dan transaksi diterima. Ya. Nah ini kalau ada 0 tadi artinya apa? Atau ya. Jadi inputnya bisa transaksi 1, bisa transaksi 2. Outputnya juga bisa ditolak, bisa diterima. Jadi salah satu dari sini ya. Salah satu dari sini. Nah kalau di sini yang contoh yang kedua, misalnya ini ada data induk, update dan rekam di file. Nah ini kalau tanda bintang berarti dan ya, update file induk dan rekam transaksi. Jadi tanda ini berarti dua-duanya dikerjakan. Kalau pakai tanda ini berarti salah satu yang dikerjakan, baik input maupun outputnya. Nah ini salah satu contoh DFD eh, yang udah diterapkan ya di ini. Jadi di sini ini kotak ini adalah bentuk lain penggambaran dari data store ya. Ini data store-nya, ini data store. Kemudian ini adalah proses ya, berbentuk lingkaran. Tadi identifikasinya di sini di bawah ya. Kalau tadi kan di atas ya. Kemudian kalau di sini tidak ada pemrosesnya. Oke, ini contoh di warehouse picking. Warehouse picking itu kalau lihat kodenya itu dimulai dari sini misalnya 211 ada picking ticket request ya untuk ngambil ini. Nah, ini di retrieve eligible order di 211 ini. Nah, untuk meretrieve eligible order ini ada input data dari sini. Warehousing, file, of store, order. Nah, jadi ini harusnya berbentuk order. Ini ada order ke sini. Kemudian ada permintaan di sini picking ticket request ya. Nah, dia ini diproses di sini. Kalau dia eligible ordernya, maka eligible ini akan masuk ke sini. Fill from inventory. 212 ini dilihat quantity on hand-nya. Nah, di sini ada database, warehousing, item price, and inventory. Nah, ini
Tadi panahnya ada 2, berarti dia input ke fill from inventory dan juga mengupdate inventory. Jadi kalau misalnya tadi ada orang pesan dari sini, dia pesan produk tertentu 10 unit, di sini stoknya ada 20, maka di sini akan dipenuhi ordernya 10 tadi, kemudian diupdate, stoknya tinggal 10. Ya. Nah, maka dari sini output yang lain adalah nanti ke account receivable, interface record, kemudian ini bisa masuk ke sini, 213-nya adalah fill order. Jadi order yang sudah dipenuhi masuk sini, ada generate answer picking list ya. 213 kodenya, kemudian keluar picking ticket. Nah, kemudian order yang tadi sudah dipenuhi juga akan mengupdate sales. Nah, ini di proses 214 ya. Nah, ini akan mengupdate juga warehousing sales. Ya. Jadi data warehousing sales, data penjualan dari warehousing. Oke. Nah, ini sebenarnya tadi data flow diagram level yang lebih rendahnya. Jadi DFD itu ada level 0, level 1, level 2, level 3. Level 0 menggambarkan DFD secara keseluruhan ya. Sedangkan level 1 data flow diagram yang lebih rinci, kemudian level 2 lebih rinci lagi sampai kerinciannya sampai level berapa tergantung dari sistem yang akan kita desain ya. Oke, ini tadi yang picking tadi tuh ini ya, warehouse picking, kan ini kodenya 211, 212, 213, 214. Nah, ini adalah rincian dari sini. Ya. Jadi untuk picking ini ini tadi ada ke account receivable, ke picking ticket, kemudian di sini ada picking ticket request ya, ini proses globalnya ya. Kemudian dia mengupdate warehousing sales. Nah, dari warehousing sales akan keluar sales report. Nah, dari report request ini keluar sales report diambil dari data sini yang merupakan update dari sini. Dan picking juga mengupdate tadi warehousing, item price and inventory. Kemudian ini juga memberikan input ke connect to store. Ini ada order lagi, ada price change. Ya. Nah, ini kalau ada order kan dengan updating ini harga dan inventorinya berapa. Nanti kalau seperti tadi sisanya tinggal 10. Kalau ada orang pesan 12 maka dia akan langsung memberitahu bahwa stoknya cuma ada 10 gitu ya. Ini akan muncul di sini. Jadi sehingga ini akan mengupdate warehousing file of store order. Nah, dan seterusnya dari sini juga ini bisa ada purchase good. Untuk apa purchase good? Itu ketika misalnya tadi di sini stoknya udah berkurang sampai titik tertentu, misalnya udah reorder point, maka akan keluar ke sini, ke proses purchase good. Ya. Nah, ini nanti dengan proses di pembelian, ini ada proses yang dilakukan sehingga nanti akan disepakati berapa barang yang dibeli. Nah, ini juga berhubungan dengan database vendor dan juga ada warehouse on order. Jadi itu ada barang-barang yang misalnya udah dipesan, tadi kan ada yang beli 12, kemudian stoknya ada 10. Tapi ternyata di sini sedang diorder misalnya 30. Nah, berarti yang 2 nanti bisa dikirim menyusul gitu ya. Oke, kemudian ini ada modul atau proses inventory control 23 ya. Inventory control untuk pengendalian persediaan ini mengupdate persediaan dari perusahaan ini. Dia akan mengupdate ke sini ke warehouse item and inventory. Bisa di sini ada misalnya ada barang transaksi yang dikembalikan, update sini. Kemudian dia akan mengupdate juga ke sini. Kemudian inventory ini akan mengupdate juga account receivable interface record. Kemudian di sini warehouse inventory transaction. Misalnya ada transaksi baru di gudang akan mengupdate sini juga. Dan
Nah, ini ada adjustment. Transaksi adjustment di gudang itu misalnya setelah stok opname antara di komputer, di database di komputer dengan di fisik, misalnya ada perbedaan, bisa diupdate. Misalnya ada barang yang rusak, gitu, atau kadaluarsa, nanti diupdate di sini. Nah ini data flow diagram level atas dari yang tadi ya. Nah ini level nolnya. Jadi ini level 0, kemudian level 1, level 2, dan seterusnya. Nah ini untuk level 0 bisa seperti ini proses besarnya ya. Nah tadi kalau proses warehouse ini dia akan menerima input dari store sistem 1, kemudian dia juga akan memberikan masukan ke sistem store 2. Misalnya kalau di sini store order, kalau di sini ada perubahan harga, dan seterusnya ya. Anda bisa pelajari ini. Nah ini yang kotak ini adalah tadi entitinya ya. Ada bagian penjualan, ada bagian persediaan, ada bagian finansial, dan seterusnya. Oke. Ada pertanyaan sebelum masuk ke desain sistem secara terinci? Belum, Pak. Oke, kalau nggak ada, yang lain ada pertanyaan? Gampang ya. Oke, kita masuk ke desain sistem terinci. Nah, desain sistem terinci adalah merinci desain yang didasarkan pada desain sistem secara umum. Nah, komponennya kan sama, ada input, model, output, teknologi, database, dan kendali. Nah, ini semua yang akan berhubungan dengan user ya. Oke, desain output terinci. Jadi, kalau di desain output secara umum hanya berupa nama-nama saja, nama file, tapi kalau di desain output terinci ini sudah berbentuk desain laporan atau desain format faktur, desain format perwalian, desain format, dan lain-lain semua ini dibuat desainnya ya. Nah, kalau zaman dulu kita sampai ngitung misalnya nanti baris pertamanya di kolom berapa, kemudian di baris berapa, nah itu sebagai acuan untuk supaya nanti kalau di print itu bisa pas gitu ya, karena dulu zaman dot matrix. Tapi kalau sekarang laporan itu akan menyesuaikan dengan apa namanya printernya ya, dan ukuran kertasnya. Tapi biasanya juga desain laporan atau bentuk dari output ini juga sudah dipertimbangkan aspek-aspek yang misalnya kalau faktur terkait dengan berapa biaya mengeprint faktur ya. Nah, faktur juga ada yang pracetak. Jadi artinya ada form yang kayak bond atau faktur itu ya. Itu udah ada bentuk formnya udah dicetak sama percetakan. Kemudian nanti tinggal di print isinya, isi datanya. Tapi kalau zaman sekarang dengan teknologi printer yang sudah maju, itu seperti faktur, kemudian label, seperti kalau saya ke JNE, itu semuanya di print. Ya, cuma logonya, termasuk logonya juga mungkin ada yang di print. Nah itu tinggal, karena sekarang cepat ngeprint apa namanya data dan formatnya, maka sekarang bahkan kalau JNE udah berbentuk label ya. Jadi begitu di print ada alamat yang dituju, kemudian ada apa namanya termasuk faktur dan lain-lain. Nah ini harus didesain secara rinci sampai bentuk yang tadi ukurannya berapa, kertasnya. Nah supaya apa namanya di sini bisa menghemat jumlah kertas. Kemudian berapa tembusannya, seperti yang dulu juga di desain sistem secara umum itu harus dibuat di sini parameternya, termasuk tadi tembusan, kemudian periodenya ya, laporan itu dibuat
berapa lama sekali, dan seterusnya. Nah ini tadi ada apa namanya? Ada berbentuk dari laporan, ada berbentuk notice report, yaitu bentuk memerlukan perhatian khusus ya. Laporan ini dibuat sesederhana mungkin tapi jelas. Ini berbentuk notice report, ada equipoise report untuk maksud perencanaan, ada variance report, ini menunjukkan selisih antara standar yang sudah ditetapkan dengan hasil kenyataan atau sesungguhnya, ada comparative report, membandingkan antara satu hal dengan hal yang lain. Nah ini misalnya, ini untuk desain outputnya ya, ini bisa macam-macam, bentuknya bisa macam-macam. Nah tapi harus rinci, udah nih berbentuk desain seperti nanti yang akan kita print di dalam kertas sesuai dengan ukuran yang kita inginkan. Nah kemudian yang pertama tadi output, kemudian di dalam desain output ini juga harus ada penjelasan data di kamus data output. Ya. Jadi kalau kita punya data, misalnya nama barang, kode barang, kemudian jenis, dan seterusnya, nah ini di kamus data ini harus dijelaskan secara rinci. Selain dimaksudkan untuk user, juga akan digunakan oleh programmer di dalam membuat aplikasinya. Nah, programmer perlu diberi penjelasan yang lebih rinci tentang isi dari satu output tersebut. Nah, sehingga dia tidak bingung ya, ini apa nih, data apa, database-nya atau elemen atau field-nya atau elemen datanya apa. Ini harus dijelaskan di dalam kamus data. Nah, pengisian di dalam kolom-kolom di dalam kamus data output adalah seperti ini. Pertama, kolom nomor urut. Ya. Ini angka atau nomor yang ditulis di antaranya tanda kurung di bagian tata letak printer. Kemudian kolom nama item data. Nah, nama item data dapat dibedakan untuk sistem dan untuk program ya. Nama item data di program merupakan nama item yang digunakan di program komputer. Nama item data untuk tab desain output ini dapat dikosongkan terlebih dahulu dan diisi menurut setelah struktur dari file-file database selesai didesain. Nah ini nanti untuk database saya akan jelaskan tersendiri ya. Desain database termasuk normalisasi, mungkin minggu depan saya jelaskan. Nah kemudian ada kolom jenis data. Nah jenis data dapat berupa variabel atau field. Nah, jenis data variabel adalah dideklarasikan oleh programmer di dalam program. Jenis data field merupakan data yang diambil dari suatu file ya. Kemudian kolom tipe dan lebar. Nah ini jadi kalau kita desain database itu ada berapa sih lebarnya, kemudian tipenya apa. Misalnya ada kalau tipenya karakter itu simbolnya C, misalnya tipenya numerik simbolnya N. Sebenarnya untuk tanggal simbolnya D dan seterusnya. Jadi kalau misalnya kita desain NRP, NRP dulu berapa digit ya? NRP itu angkatan 2 digit, kemudian plus 30 plus 5 digit ya. 4 plus 5, 9 digit. Maka kalau itu numerik dan punya arti itu disebut dengan N. NRP-nya berbentuk numerik. Tapi kalau itu berbentuk karakter, walaupun angka isinya, maka depannya dikasih C. Nah kalau D ini udah otomatis, kalau field-nya dikasih tanda D, itu udah akan keluar data tanggal sesuai dengan format komputernya. Ada kolom picture, ini menunjukkan picture ini biasanya adalah tadi lebarnya berapa, kalau picture itu formatnya. Jadi kalau misalnya ini picture-nya 999, berarti isi dari field-nya itu adalah 3 angka tadi. Kalau 99 berarti ini isinya angka 0 sampai 9, di sini juga 0 sampai 9, di sini juga 0 sampai 9. Kalau misalnya di sini kita ingin membuat outputnya itu 1 juta misalnya, maka kita bisa langsung format di sini ada 9.999.999. Jadi
nanti akan berisi angka 0 sampai 9, kemudian yang lainnya di ribuan juga 0 sampai 9, di satuan juga 0 sampai 9. Nah ini tujuannya biasanya untuk supaya rapi nanti di dalam mencetak angka ya. Karena kalau di dalam database sendiri kan nggak ada formatnya ya. Cuma kalau 1 juta ya 1, nolnya 6. Tapi ketika dibuat di laporan itu harus ada formatnya. Kemudian kolom posisi. Nah, kolom ini diisi dengan nilai posisi baris, X, dan posisi kolom Y dari letak data yang akan ditampilkan. Nah, posisi 5, 10 bisa menunjukkan data akan dicetak di posisi baris ke-5 dan kolom ke-10. Posisi X, 7 menunjukkan data akan dicetak di sejumlah baris untuk kolom 7. Jadi barisnya bisa, kalau X itu bisa 1, 2, dan seterusnya ya. Nah, tapi ini untuk kondisi biasanya pemrograman yang bukan objek oriented ya. Kalau udah objek oriented tuh biasanya kita membuat format laporan tuh tinggal seperti kita ngetik di MS Word gitu ya. Kemudian nanti datanya tinggal diisi atau berubah. Jadi lebih mudah. Bahkan sekarang banyak laporan itu yang ada wizard-nya. Wizard itu template-nya ya. Jadi kita tinggal mau ngambil template laporan seperti apa. Jadi jauh lebih mudah sekarang. Kalau dulu kita harus hitung satu-satu. Nah, kemudian yang kedua adalah desain input terinci. Ini juga sama. Kalau dulu desain input terincinya itu hanya berupa file-file saja, nama-nama file saja. Kalau ini harus rinci sampai ke elemen-elemen datanya. Ya. Jadi ini kenapa harus rinci? Karena input ini adalah yang menentukan bagaimana kualitas dari data yang kita olah. Ya. Jadi kalau misalnya kita inputnya sembarangan gitu ya, kemudian direkam di dalam sistem informasi kita, maka akan menghasilkan output juga yang sembarangan. Ada istilah GIGO ya, garbage in, garbage out. Jadi masuk sampah, keluar sampah. Nah, di dalam sistem informasi itu nggak boleh terjadi ya. Jadi input itu harus sesuai. Nah sekarang kalau di sistem perwalian ya, nah inputnya itu kan format input yang bisa Anda isi ya sesuai dengan semesternya. Nah format itu sudah diarahkan, sudah didesain. Anda harus menginput apa saja, itu ada desain input ya. Nah, tapi kalau misalnya sebelum Anda perwalian seperti format yang sekarang pakai situ, dulu itu pakai form scanner. Jadi form scannernya diisi oleh mahasiswa seperti Anda waktu mau testing gitu ya. Itu diisi dan pensil 2B, kemudian nanti tanda tangan oleh dosen wali, kemudian baru di-scan. Kemudian kalau zaman sebelumnya lagi, formatnya adalah format perwalian yang manual, diisi juga secara manual. Jadi Anda isi secara manual, ditandatangan oleh dosen secara manual juga, kemudian diinput oleh operator ke komputer. Nah itu desain input tuh macam-macam ya. Kalau sekarang kan bisa pakai kamera, bahkan kalau ini sekarang kan pakai QR code ya. Itu bisa di situ supaya nggak salah orang menginput data, tinggal baca QR code, kemudian nanti akan keluar data yang diinginkan. Ya. Oke, kemudian desain input terinci dimulai dari desain dokumen dasar sebagai penangkap, jadi di capture ya. Untuk pertama kali, jika dokumen dasar tidak didesain dengan baik, kemungkinan input yang tercatat adalah salah, bahkan berkurang. Kemudian, cara mengurangi jumlah masukan yang akan dimasukkan ke dalam sistem tanpa mengurangi kelengkapannya adalah sebagai berikut. Pertama, menggunakan kode, seperti yang dulu atau minggu lalu sudah disampaikan. Nah, kode ini adalah salah satu cara untuk mengurangi input, misalnya kode barang. Dengan dimasukkan kode tertentu, maka deskripsinya itu sudah ada di data induk,
langsung keluar. Seperti yang sekarang terjadi di transaksi-transaksi retail gitu ya, tinggal baca barcode-nya akan keluar barangnya apa. Nah, ini penggunaan barcode ya. Kemudian data yang relatif konstan disimpan dalam file induk acuan. Nah, ini ada di database itu ada namanya file induk atau database master database ya. Ini berisi data induk file ada yang dijadikan acuan di dalam transaksi. Misalnya tadi kode barang, nama barang, termasuk harga itu nanti dimasukkan di situ. Jadi, nah tadi fungsinya kode ini ketika ada transaksi tidak perlu ngetik berulang-ulang barang yang sama dengan nama barang dan sebagainya. Dengan kode cukup dibaca, nanti akan keluar nama barangnya seperti apa, harganya berapa. Tinggal operator menambahkan jumlah saja. Nah, tadi di data induk misalnya kalau di retail misalnya ya nama barang itu disimpan di data induk. Untuk kode yang sama akan ngambil di data induk barang. Nah, kalau di kuliah misalnya data induk mahasiswa. Nah, itu nama Anda selama kuliah dari masuk sampai Anda lulus nanti di ijazah itu namanya nggak berubah karena itu berada di data induk ya. Tinggal memasukkan nomor induk mahasiswa maka akan keluar nama Anda baik di perwalian, di ujian, nanti sampai sidang, transkrip dan sebagainya itu berdasarkan kode tadi. Nah, itu data induk ya. Data induk mahasiswa. Begitu juga data induk dosen. Hanya di entry sekali, kemudian dipakai untuk semua transaksi. Nah, itu nanti minggu depan akan saya jelaskan terkait dengan normalisasi dan desain database ya. Oke, berikutnya ada jam dan tanggal. Nah, ini biasanya jangan di entry kalau jam dan tanggal itu diambil dari sistem. Kalaupun ada yang entry-nya misalnya delay, tidak real time, maka tetap ngambil dari sistem tapi bisa diedit tanggalnya ya. Ya, kemudian ada rutin perhitungan dilakukan oleh sistem. Nah, misalnya nih ada perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh komputer. Nah, ini biasanya untuk menghemat pemasukan data ya. Jadi misalnya ngitung transkrip, ya, Anda sendiri atau ya mungkin sebagian besar dari Anda nggak ngerti cara menghitung IPK atau IPS ya. Nah, tapi komputer menghitungkan supaya tidak salah ngitung ya. Jadi IPK atau IPS itu keluar secara otomatis ketika Anda mau melakukan perwalian. Oke, kemudian yang ketiga tadi ada input, output, ada dialog layar terminal. Nah, ini juga harus didesain. Desain dialog layar terminal merupakan rancang bangun dari percakapan antara user dengan komputer. Nah, di sini bagaimana user berinteraksi dengan sistem informasi yang ada. Nah, apalagi sekarang dengan teknologi touchscreen itu makin memudahkan orang untuk bertransaksi ya. Dimanapun seperti di ATM itu bisa lebih mudah bertransaksinya. Nah, sehingga ini makin berkembang nih desain dialog layar ini karena teknologi layar juga yang bisa touchscreen tadi ya, sehingga makin memudahkan di dalam transaksi. Nah, ini harus didesain supaya semudah mungkin. Ya, seperti sekarang kalau saya perhatikan cucu saya aja yang belum bisa baca dengan sistem touchscreen, dia bisa mencari apapun yang dia inginkan di dalam YouTube misalnya. Nah, sehingga dia bisa memperoleh konten-konten yang dia perlukan. Nah, itu dengan teknologi touchscreen ya. Nah,
Kalau misalnya Anda mau lihat teknologi desain dialog layar, terminal, yang mungkin yang familiar buat Anda itu adalah di Microsoft Windows ya. Nah, di situ sangat bagus gitu ya, kita merekam ada gambar disket. Nah, orang udah ngerti itu gambar disket, walaupun yang sekarang belum pernah melihat disket ya. Mungkin kalau sekarang lihat flash disk atau apa ya. Tapi dengan ada ikon seperti itu, kita bisa lebih mudah. Nggak perlu ngerti bahasa Inggrisnya, misalnya itu save. Kalau dulu harus tahu bahasa Inggrisnya, kalau sekarang nggak perlu. Ya. Dengan ikon-ikon yang dibuat. Nah ini di desain dialog layar terminal ini juga harus Anda buat ya ketika membuat desain sistem informasi sampai masalah ergonomisnya. Jadi kalau Anda lihat di Windows, Microsoft Windows, supaya orang nyaman melihat layar, itu tata warnanya harus bagus, tata hurufnya harus bagus. Yang paling bagus itu di produk-produk Apple ya. Jadi di Apple itu nggak kontras gitu. Kalau misalnya warna itu biasanya tidak putih tulisannya, kemudian backgroundnya hitam. Biasanya tulisannya bukan putih yang terang, tapi abu-abu eh, abu-abu muda gitu ya. Nah itu salah satu cara. Jadi ergonomis juga harus didesain ya, atau dilibatkan di dalam desain dialog layar. Nah di dalam ini ada jendela judul. Kemudian di sini judulnya apa? Misalnya sistem informasi manufaktur. Terus ada jendela instruksi. Jendela instruksi umumnya dibutuhkan untuk layar input yang memerlukan instruksi kepada user. Kadang kan misalnya ada file. File itu apa? Nah, ketika kita sorot gitu ya, langsung keluar penjelasannya. Nah, sehingga orang mudah menggunakannya. Oke, kemudian ada jendela tubuh atau body atau body window ya. Ini isi-isi transaksi dan sebagainya itu diisi di dalam apa namanya body window tadi. Kalau Anda lihat di aplikasi Microsoft Word gitu ya, di atas kan ada judulnya apa ya, ada nama file yang sedang dibuka, kemudian ada apa menunya ya, ada file, edit dan sebagainya. Kemudian ada ikon-ikon. Nah, itu di jendela yang judul yang tadi ya, jendela judul. Kemudian ada jendela instruksi masih di situ. Kemudian di tubuhnya adalah tempat kita mengetik. Kalau di Microsoft Word ya, itu adalah body window, tempat kita mengetik. Nah kemudian kalau di aplikasi juga di tengah itu sebagian besar adalah tempat kita bertransaksi ya. Nah kemudian ada jendela escape window. Ini harus juga dibuat ya, aplikasi itu jangan sampai dia nggak bisa keluar. Ada orang make bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Maka ini ada jendela escape namanya, escape window. Kalau di Microsoft kan tanda X gitu ya. Tanda X kita tinggal pencet itu kemudian nanti kita akan keluar dari sistem. Nah, kemudian di dalam jendela tubuh, dialog seharusnya dibatasi satu ide tiap frame-nya. Jadi kalau window tadi ada per window bisa ya. Nah, kemudian ada paging and scrolling. Ini dapat digunakan untuk menampilkan informasi di jendela tubuh. Kan tadi body window-nya kan terbatas. Maka ketika ada data yang harus ditampilkan lebih daripada kapasitas window-nya, itu ada fasilitas paging, pindah halaman, atau scrolling. Kemudian ada berita instruksi atau informasi yang ditampilkan di layar yang harus tetap ditampilkan dalam waktu yang cukup lama sehingga user mempunyai waktu untuk membacanya. Jadi berapa lama berita atau instruksi, misalnya salah, misalnya kita entry salah. Nah, ketika entry kita salah, itu langsung dikasih tahu. Dan lamanya itu harus dihitung juga gitu ya. Jangan sampai hanya muncul instruksi atau informasi atau berita kesalahan kita, terus kita belum sempat baca, terus hilang. Nah, itu caranya adalah dengan untuk berapa lamanya kita membaca notifikasi tadi dengan membaca cara normal. Jadi kalau misalnya
instruksinya atau beritanya selamat hari raya, maka kita baca selamat hari raya. Nah, itu waktunya ya. Ketika kita selesai membacakan itu adalah waktu yang kita siapkan di komputernya. Biasanya programmer udah pada tahu. Kemudian gunakan kalimat sederhana dan mudah dimengerti untuk dialog. Hindari penggunaan singkatan-singkatan dan hindari penggunaan simbol-simbol yang dapat membingungkan user. Nah, ini kemudian desain database terinci. Nah, ini untuk desain database nanti akan saya jelaskan secara khusus ya. Itu di minggu depan, jadi ini saya lewatkan dulu. Kemudian ada desain teknologi terinci. Ini adalah desain misalkan hardware-nya mau menggunakan apa. Harddisknya berapa giga, kemudian CPU-nya harus seperti apa. Ini didesain di sini. Nah, ini tambahan mungkin untuk teknologi informasi ya. Teknologi informasi ini ada makin berkembang terus gitu ya. Jaringan ini makin berkembang terus, sekarang kan arahnya ke arah wireless gitu ya. Dan kecepatan yang makin tinggi. Nah, ini yang dasar dari jaringan ya, teknologi informasi ini ada namanya kalau awalnya tuh ada namanya komputer itu kan berdiri sendiri-sendiri ya atau standalone. Kemudian jadi ini satu komputer masing-masing berdiri sendiri. Kalau kita mau komunikasikan di sini harus pakai disket atau flash disk, baru kita buka di sini. Nah, kemudian berkembang ada sistem peer to peer. Peer to peer ini dihubungkan dengan kabel, kemudian dua komputer ini bisa saling berkomunikasi data. Nah, berkembang lagi ada namanya local area network. Jadi ini ada server, ada workstation, semua terhubung ke server ini. Nah, dengan local area network, maka printer bisa ditempatkan di salah satu workstation. Nah, kemudian ada namanya wide area network atau WAN ya. Jadi WAN ini adalah menggabungkan local area network yang ada misalnya perusahaan punya cabang di 3 kota, Jakarta, Bandung, Medan, maka dengan fasilitas wide area network, jaringan-jaringan di sini terhubung sehingga semua data atau informasi yang diperlukan di perusahaan di cabang yang lain itu bisa diakses ya. Oke, ini ada contoh yang lain ini terkait dengan network replacement stock ya dan terkait dengan kebutuhan atau komunikasi data. Jadi di dalam transaksi-transaksi ini sekarang itu tidak terlepas dari bagaimana data ini dikomunikasikan atau disampaikan dari satu sumber ke sumber yang lain atau ke tujuan yang lain. Nah, ini baik di kapal, di pabrik ya, kemudian di apa namanya, di gudang. Ini semua sudah terhubung. Nah, ini dengan sistem informasi maka setiap proses ini bisa dilakukan dengan mudah. Nah, ini mungkin contoh yang apa? Physical data flow diagram ya. Jadi digambarkan secara fisik bagaimana aliran dari misalnya untuk e-procurement atau pengadaan secara elektronik. Ini kalau tradisional. Nah, kemudian ini ada contoh virtual company. Jadi mungkin seperti sekarang, ini dengan teknologi informasi yang ada, kita bisa beli di mana saja barang yang kita perlukan dengan online gitu ya, tanpa kita memiliki fisiknya ya. Seperti misalnya kayak sederhana kayak kita mau jualan online itu nggak perlu punya toko, nggak perlu punya gudang yang banyak, bahkan bisa hanya sebagai apa istilahnya yang penghubung ya. Ini ada sistem yang lain. Nah, ini ada contoh yang lainnya, nanti Anda bisa baca ya. Ini teknologi yang ada, yang bisa baca, termasuk distribusi informasi yang disiapkan oleh pemerintah ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini.
karena udah azan tadi ya, saya nggak stop karena nanggung. Mungkin ada pertanyaan sebelum ditutup? Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Nah, Belum ya. ada Pak untuk saat ini. Oke. Mungkin tidak ada Pak. Ya, oke. Kalau nggak ada, silakan Anda pelajari lagi. Ya, kalau untuk tugas tidak dikumpulkan minggu depan, tapi nanti pas UAS ya tanggal 7 Januari saya ini kan karena belum punya jadwalnya, jadi saya ini kan 7 Januari nanti bisa disesuaikan dengan jadwal UAS. Jadi itu mungkin yang pertemuan hari ini, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan juga keahlian Anda di dalam mempelajari sistem informasi. Semoga bermanfaat dan Anda juga tetap bisa menjaga kesehatan ya, kondisi sekarang naik lagi COVID-nya, jadi Anda jaga kesehatan, jangan lupa 3M. Kemudian untuk hari ini saya tutup pertemuan hari ini dengan sama-sama ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya, Thank you, Pak. ya, you're welcome. Oke. Sampai ketemu minggu depan.